Selamat pagi Pak Beni, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika untuk kelas A Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga kedua rekan saya, atas nama, saya perkenalkan dulu diri saya, Antonia Humilia Tatukan, dengan NIM 191224036, dan rekan saya yang lain, silakan memperkenalkan diri. Saya Immanuela Kristika Putri dengan NIM 191224016. Dan saya Yosefina Noela Bara dengan nomor induk mahasiswa 191224022. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan mengerjakan ketiga soal UAS Statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS yang merupakan aplikasi rujukan dari Pak Beni. Perlu diketahui juga bahwa sebelum Zoom ini direkam, kami sudah terlebih dahulu melakukan diskusi melalui video call WhatsApp grup dan juga melalui chatting WhatsApp grup. Selanjutnya, saya akan memulai menjelaskan pengerjaan soal nomor 1. Maka dari itu, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Berhubung karena HP saya tidak bisa share screen, maka saya juga menggunakan laptop, namun saya matikan videonya. Jadi hanya sekedar pemberitahuan. Bentar. Ini saya share screen menggunakan laptop. Soal nomor 1. Seorang guru ingin melihat apakah kelompok yang diajar dengan menggunakan metode praktikum dan metode demonstrasi memberikan hasil yang berbeda. Guru tersebut mempunyai data hasil tes adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data hasil tes untuk metode praktikum, kemudian ada juga data hasil tes untuk metode demonstrasi. Dan kita diminta untuk membantu guru tersebut menjawab pertanyaan ini melalui kajian statistika. Sebenarnya kita bisa melakukan secara manual, namun untuk mempermudah dan mengikuti anjuran, kita akan menggunakan SPSS. Saya akan beralih share screen pada aplikasi SPSS. Mungkin akan membutuhkan sedikit waktu. Oke. Apakah belum terlihat? Tunggu sebentar. Share screen. Nah, sekarang sudah masuk pada aplikasi SPSS atau program SPSS. Di sini kita lihat pada pojok kiri bawah ada data view dan juga ada variable view. Untuk mempermudah dan mempercepat waktu, maka saya sudah mengisi data view itu dengan data hasil belajar dari para peserta didik yang menggunakan metode praktikum dan juga demonstrasi. Nah, kemudian di sini kalau dilihat baik-baik, pada kolom pertama ini praktikum, pada kolom kedua ini demonstrasi. Nah, tapi pada kolom pertama praktikum ini saya tulis berurut terus sampai ke bawah data praktikum hingga data ke-20. Kemudian data untuk metode demonstrasi saya urutkan selanjutnya. Jadi dia masuk ke data 21, terus sampai ke data 40. Jadi banyaknya data hasil praktik, hasil metode itu ada 40. Nah, kemudian di samping ini, di kolom selanjutnya ini, saya isikan angka 1 untuk data hasil metode praktikum. Jadi dia batasnya sampai ke ini, sampai di sini. Sampai di baris ke-20. Kemudian selanjutnya itu, dari 21 ke 40, itu saya isikan dengan angka 2. Nah, kenapa? Maka kita lihat selanjutnya di variable view. Kita akan menemukan jawabannya. Variable view. Nah, di variable view ini kita harus isikan, teman-teman. Dan di sini saya juga sudah isikan. Pada kolom name, baris pertama ini saya isi praktikum. Kemudian pada baris kedua saya isikan demonstrasi. Keduanya ini merupakan metode yang digunakan oleh guru itu dalam belajar mengajar di kelas.
setelah itu, ini akan otomatis ya teman-teman, numerik, with, desimal, ini akan muncul otomatis. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir bahwa saya isi ya. Nah, yang perlu kita perhatikan kemudian ini, measure ini kita isi harus scale. Di sini ada ordinal, ada nominal, kita isi scale. Bukan begitu, teman Noela? Benar kan? Isi scale kan? Benar, Oni. Oke, isi scale. Setelah itu, pada label ini, di sini saya isi hasil penggunaan metode. Kemudian pada baris keduanya saya isi dengan metode. Namun belum selesai. Pada values di sini kita harus isikan dia, kan di sini ada kotak biru ya teman-teman. Nah, kita klik kiri. Kemudian pada value ini kita klik satu. Labelnya ini ditulis metode praktikum. Saya hapus coba ya, saya hapus. Kita coba bersama. Oh, ya. Change. Jadi nanti itu, ya sudah, seperti ini ya. Pokoknya seperti ini. Di value ini, dulu bisa Kak. Oh, di remove dulu ya? Di remove. Oke, betul. Oh iya, di remove. Nah, kosong seperti ini ya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu pada value ini kita tulis satu. Kemudian pada label ini kita tulis metode praktikum. Kenapa? Karena tadi kita lihat di data view itu kan di kolom selanjutnya, kolom kedua itu satu untuk data-data metode praktikum. Nah, kemudian kita add. Nah, satu. Belum selesai. Ada juga data yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Maka pada value ditulis 2, pada label ditulis metode demonstrasi. Oke. Lalu kita jangan klik oke dulu, kita klik add. Nah, kenapa 2? Karena tadi di kolom yang di bagian ini, data view ini, itu kan ada kolom selanjutnya yang kedua, itu kan ada angka 2, dari urutan 21 sampai 40. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadi ini, bagian ini. Variable view sudah tidak ada masalah. Kemudian data view juga tidak ada masalah. Selanjutnya kita masuk pada analyze di atas ini. Nah, kita harus mencari independent sample t-test. Karena untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan uji beda independent sample t-test. Kita ke ini, compare means. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, dan karena kita kita mencari jawaban ini dengan menggunakan uji independent sample t-test, maka kita klik independent sample t-test. Nah, seperti ini. Jadi, coba di-save dulu ya, bisa di-save ya. Nah, nanti awalnya itu akan seperti ini. Tidak seperti yang tadi ya. Awalnya akan seperti ini. Kemudian, setelah itu metode demonstrasi ini, dia harus kita masukkan kepada grouping variabel. Kita klik pada metode demonstrasi, lalu kita klik panah yang di bawah ini. Nah, dia masuk ke grouping variabel. Nah, kemudian untuk hasil penggunaan metode, ini kita masukkan ke tes variabel. Lalu kita klik di anak panah ini. Nah, sudah. Masing-masingnya sudah masuk. Nah, kita harus klik dulu di demonstrasi ini supaya muncul define group ini. Kalau tidak, pusing. Nah, kemudian klik define group. Nah, ini grup 1, grup 2. Diisi, grup 1 ini 1, grup 2 ini 2. Grup 1 tadi itu yang metode praktikum, grup 2 itu yang metode demonstrasi. Kemudian continue, lalu oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan berdasarkan hasil ini, kita bisa menarik kesimpulan atau jawaban dari tes ini. Apakah tidak terlihat ya? Share screen saya. Belum, Kak. Masih di... Oh, ini sebentar. Hasilnya harus terlihat. Karena kita mencari hasilnya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Kita harus menunjukkan hasilnya agar orang-orang percaya bahwa kita
benar-benar mendapatkan hasil. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kemudian pada tabel ini ada banyak sekali keterangan yang kita dapatkan. Ada significant to tail, ada mean difference, dan sebagainya. Nah, kita bisa mendapatkan jawaban untuk nomor 1 ini dengan melihat pada tabel ini. Nah, maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada rekan saya yang lain untuk boleh menarik kesimpulan untuk soal nomor 1 dengan mengingat dasar pengambilan keputusan. Saya persilakan kepada mungkin teman siapa yang mau membantu. Baik, saya akan mencoba membantu ya. Baik. Dengan dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikan dua tile lebih besar, lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan metode praktikum dan hasil belajar dengan metode demonstrasi. Ya. Kemudian yang kedua, Mbak Tika. Yang kedua yaitu jika nilai signifikan tutile lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan metode praktikum dan hasil belajar dengan metode demonstrasi. Ya, betul sekali. Jadi itu dasar pengambilan keputusan yang harus kita pegang. Sebelum kita tentukan dulu ini detailnya berapa, apakah dia ini memiliki perbedaan atau tidak kedua data ini. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Tika mungkin bisa menarik kesimpulan lanjutannya. Jadi di sini kita harus fokus pada sig to tail yang tertera pada tabel yang ini. Sig to tail di sini adalah 0,045. Di sini ada 0,045 sig to tailnya. Nah, kita harus bandingkan teman-teman. 0,045 ini jika dibandingkan dengan 0,05, manakah yang lebih besar? Ternyata antara 0,045 dan juga 0,05 itu 0,45 lebih kecil dari 0,05. Jadi 0,05 lebih besar. Maka jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan yang disebutkan oleh Mbak Tika, maka kesimpulannya bisa menjadi begini. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan metode praktik dan hasil belajar dengan metode demonstrasi. Nah, itulah kesimpulan atau jawaban yang diperoleh untuk nomor 1, pengerjaan soal nomor 1. Nah, sekian untuk nomor 1. Jadi begitu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan metode praktikum dan metode demonstrasi. Itu jawabannya. Dan kita sudah membantu ibu guru tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode statistika dan program SPSS. Selanjutnya saya akan stop share screen. Nah, dan saya akan mengeluarkan salah satu akun saya ini agar tidak penuh di dalam sini, di Zoom ini. Oke, siap. Selanjutnya akan ada teman kita yang lain yang menjelaskan untuk nomor 2 dan akan dibantu juga untuk kesimpulan dan juga dasar pengambilan keputusannya. Baik, di sini saya akan mengambil alih untuk menjelaskan nomor 2. Di sini saya akan mencoba untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini
Saya meminta tolong rekan saya untuk bacakan soal nomor 2. Apakah ada yang bisa membantu? Saya mungkin akan membantu membacakan soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2, pada masyarakat ada asumsi atau sesuatu yang diyakini bahwa volume otak seseorang akan menyebabkan atau mempengaruhi kepintaran seseorang. Berikut disajikan volume otak dalam cm3 dan skor IQ beberapa orang. Apakah ada korelasi linier antara volume otak dan IQ skor? Apakah orang yang volume otaknya besar adalah orang yang pintar? Oh, baik. Terima kasih Mbak Tika. Jadi, di sini kita akan mencari korelasi antara volume otak dengan IQ. Dapat kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan masuk pada variabel view. Di sini terdapat kolom pertama yang akan kita isi volume otak. Nah, mungkin tidak bisa. Mungkin saya akan nulisnya volume saja. Kemudian pada kolom kedua kita isi IQ. Nah, di sini terdapat tipe, width, decimal, label, values, dan lain sebagainya. Saya tidak mengubah width, decimal, label, values, missing, kolom. Saya tidak mengubahnya sama sekali. Di sini saya hanya memastikan di measure-nya itu ada scale dan scale. Kemudian selanjutnya, saya akan masuk pada data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data dari soal nomor 2. Dari data di sini sangat berbeda dengan data pada nomor pertama. Karena saya masukkan data ini secara berpasangan. Jadi, volume dengan IQ itu saya masukkan secara berdampingan. Nah, di sini soal yang pertama adalah kita akan mencari korelasi antara linear otak dengan IQ. Jadi di sini terdapat analyze dan kita akan mencarinya dengan korelasi. Selanjutnya, kita akan mengeklik di Freud. Nah, di sini akan muncul volume otak dengan IQ. Nah, volume otak dengan IQ ini kita akan masukkan pada variabel yang sama. Nah, sudah. Di sini kita harus memastikan pada test of significance itu pada to tail. Jika sudah, kita akan mengeklik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil yang akan kita lihat untuk nomor 2. Apakah ada teman yang bisa membantu untuk membacakan hasil ini? Mbak Noela bisa lanjut saja nanti di dasar pengambilan. Oh, oke. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika dapat kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka akan berkorelasi. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak akan berkorelasi. Pada hasil perhitungan berikut, perhitungan data melalui aplikasi SPSS ini diketahui bahwa nilai signifikansi volume otak dan IQ adalah sebesar 0,709.
angka 0,709 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara volume otak dan IQ. Seperti itu, apakah ada tambahan? Ya, ada tambahan dari saya. Itu yang Mbak Noela jawab sudah menjawabi untuk soal nomor 2 bagian 1 pertanyaan pertama. Yaitu pertanyaannya apakah ada korelasi linier antara volume otak dan IQ score. Dan memang betul bahwa tidak terdapat korelasi antara volume otak dan juga IQ. Karena ternyata dari hasil itu signifikansinya itu nilai signifikansi 0,79 lebih besar daripada 0,05. Kemudian menjawab untuk pertanyaan 2 yaitu apakah orang yang volume otaknya besar adalah orang yang pintar. Nah, berdasarkan penjelasan dari Mbak Noela tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa karena tidak terdapat korelasi antara volume otak dan IQ, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang memiliki volume otaknya besar adalah orang yang pintar. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, di sini kita akan melanjutkan pada nomor berikutnya, yakni nomor 3.